Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Eko Satrio sebagai moderator dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pengembangan Sumber Daya Manusia dan beranggota 1. Tria Restu Oktaviani 2019-368, 2. Muhammad Eko Satrio 2019-11-370, 3. Zakiyah Pitaloka Permata Asih 2019-11-377, 4. Jasrika Apriliana Larasati 2019-11-380, 5. Latifatul Asna 2019-11-392, Bimo Laksono 2019-11-393, 7. Muhammad Rifki Ardiansyah 2019-11-439. Peserta pengembangan SDM. Pengembangan sumber daya manusia berkaitan erat dengan upaya meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan sikap anggota organisasi yang telah ada, serta penyediaan jalur karir yang didukung oleh fleksibilitas organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Secara umum, tujuan pengembangan sumber daya manusia adalah untuk memastikan bahwa organisasi mempunyai orang-orang yang berkualitas untuk mencapai tujuan organisasi dalam meningkatkan kinerja dan pertumbuhan. Tujuan tersebut di atas dapat dicapai dengan memastikan bahwa setiap orang dalam organisasi mempunyai pengetahuan dan keahlian dalam mencapai tingkat kemampuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan mereka secara efektif. Selanjutnya, metode pengembangan SDM. Terdapat beberapa cara atau metode yang bisa diterapkan dalam melaksanakan pengembangan sumber daya manusia, seperti pelatihan, pembinaan, job rotation, dan lain-lain. Selanjutnya ada metode-metode pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama ada on the job training, yaitu salah satu metode yang bertujuan memberikan motivasi lebih bagi peserta training. Yang kedua ada simulasi, yaitu metode dengan memanfaatkan mesin-mesin atau peralatan pada suatu kondisi lingkungan tertentu yang disebut sesuai dengan situasi kerja sebenarnya. Yang ketiga ada job rotation, yaitu para peserta pengembangan dan pelatihan nantinya dimutasikan secara berkala ke unit kerja atau jabatan lainnya. Yang keempat ada pendidikan, yaitu pengembangan yang sifatnya formal dan berkaitan dengan karir seorang pegawai. Yang terakhir penghargaan. Langkah dengan memberikan penghargaan pada karyawan yang berprestasi merupakan salah satu strategi dalam pengembangan sumber daya manusia. Analisis SWOT dalam pengembangan SDM. Analisis SWOT merupakan salah satu analisis yang penting digunakan untuk menghadapi kendala dalam pengembangan SDM perusahaan. Faktor yang paling penting bagi masa depan organisasi yaitu faktor strategis atau disingkat dengan istilah SWOT, yang artinya kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, kesempatan atau opportunity, dan ancaman atau threat. Pendekatan SWOT berusaha untuk mengembangkan kekuatan dan kelemahan internal organisasi atau locking in dengan cara memberikan kesempatan-kesempatan dan ancaman-ancaman yang ada di lingkungan eksternal atau locking out. 1. Faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari organisasi yang menyangkut visi dan misi organisasi, strategi pencapaian tujuan, sifat dan jenis kegiatan, serta teknologi yang digunakan dalam organisasi. 2. Faktor eksternal. Faktor yang berasal dari luar organisasi namun memberikan pengaruh terhadap pengembangan SDM yang dilakukan oleh organisasi, yang menyangkut kebijaksanaan pemerintah, sosial budaya masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan, serta pengembangan teknologi. Materi ini diambil dari beberapa referensi tersebut. Yang pertama dari jurnal yang berjudul Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Citra Lembaga di Lembaga Islam. Yang kedua dari buku yang berjudul
Komunikasi Pengembangan Sumber Daya Manusia, ciptaan Eko Sudarmanto dan kawan-kawan. Dan yang terakhir dari buku yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia, ciptaan Asmara Indahwati dan Novianto Eko Nugroho. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.